pada waktu kita memperkenalkan vaksin AstraZeneca, itu teman-teman NU ini yang paling duluan ini yang memberikan dukungan untuk vaksinasi dengan menggunakan vaksin AstraZeneca. Setelah divaksin tetap protokol kesehatan. Nah, ini yang tentunya menjadi kami mohon dukungan dan bantuan untuk masyarakat Nadiyin untuk kita sama-sama berkolaborasi dan menyelesaikan persoalan bangsa ini. Saya ingin ke Bu Siti. Bu Siti ini adalah jubir vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI ya Bu ya. Ini saya mau tanya ini Bu, kira-kira sejauh ini kendala, karena obatnya untuk kita nggak bisa bicara ekonomi lebih jauh, kita nggak bisa bicara kesejahteraan kalau orang-orang terancam. Obat terancam dari COVID ini kan vaksin ya Bu ya. Kendalanya sejauh ini itu apa Bu yang Ibu hadapi di lapangan? Jadi kalau kita lihat ini adalah target kita memvaksinasi 208 juta sasaran, di mana kalau per kemarin jam 6 sore itu kita sudah memvaksinasi dosis pertama 47 juta sasarannya. Kalau kita lihat 22% ini dari total sasaran ini ya. Kalau kemudian kita berbicara yang mendapatkan dosis kedua, ini tentunya adalah 20,934 ya, artinya yang sudah kita berikan ini sudah 67 juta dosis. Bisa bayangkan kalau kita berbicara seperti negara Malaysia atau Singapura lah ya, yang penduduknya tidak sebesar kita, ini sudah selesai mereka menyelesaikan vaksinasi. Tapi memang karena sasaran kita ini 208 juta dosis, 208 juta sasaran ya, yang artinya kita minimal membutuhkan 426 juta dosis. Ini yang menjadi tantangan karena kita bukanlah negara produsen vaksin, sehingga kita itu datangnya akan secara bertahap, dan ini adalah jumlah dosis yang sudah kita terima ya. Per 30 Juli saja kita baru menerima 147 juta dosis, yang artinya memang untuk memenuhi 426 juta dosis itu akan datang secara bertahap sampai dengan bulan Desember 2021. Dan itu kita berjuang untuk mendapatkannya karena tentunya kita berkompetisi dengan negara lain karena banyak sekali negara-negara yang membutuhkan vaksin ini. Jadi memang saat ini dengan angka tadi 208 juta dosis yang menjadi sasaran, ini tentunya membutuhkan waktu untuk kemudian bisa kita vaksinasi, dikarenakan memang vaksin yang dikirimkan dari luar negeri itu, dari produsen luar negeri itu datangnya bertahap. Di Agustus ini nanti akan datang sekitar 50 juta, jadi kalau saya sharing lagi, mungkin datanya karena sebenarnya tadinya saya tidak menyiapkan paparan. Jadi kalau kita lihat di sini di bulan Juli ini kita menerima kurang lebih 25 juta dosis. Kemudian nanti di bulan Agustus itu ada 34 juta dosis, dan di Oktober 44 juta dosis ya. Dan nanti kita bisa lihat bahwa di sini ada 75 sampai 80 juta dosis yang akan kita terima. Jadi ini adalah kondisi-kondisi terkait vaksinasi kita. Mungkin saya sedikit juga ingin sharing seperti yang disampaikan oleh rekan kami dari Indef bahwa ini kondisi kita. Jadi kita bisa bayangkan mengapa kemudian di tahun 2021 kita cukup luar biasa menghadapinya, walaupun sebenarnya bukan pemerintah tidak mengantisipasi, tapi pemerintah mengantisipasi kondisi tersebut, tapi tidak ada yang bisa kemudian memprediksi dengan terjadinya apa yang pernah terjadi Desember itu peningkatan kasusnya seperti ini ya, hampir 6 sampai 8 kali lebih tinggi ya. Kita sudah menyiapkan beberapa skenario, tapi kalau dengan peningkatan yang luar biasa ini, inilah yang tentunya menjadi beban di kita. Ini yang kondisi-kondisi ini yang tentunya menjadi catatan kita, dan kita bisa lihat grafiknya. Kalau kita bandingkan grafik ini jauh lebih landai. Kalau ini lebih curam naiknya dan sangat cepat. Nah, itulah yang kemudian kita membutuhkan waktu untuk meresponnya menjadi lebih baik. Nah, itulah mengapa kemudian kita melakukan PPKM darurat. Karena kalau tidak, ini pasti akan terus naik dan tidak akan bisa kita kendalikan dengan baik. Kita sudah mewaspadai pasca Idul Fitri,
yang disambung juga beberapa liburan pasca Idul Fitri, itu sudah muncul klaster-klaster, mulai dari klaster tarawih, klaster halal bihalal, klaster pemudik bareng, dan beberapa klaster-klaster lainnya. Itu sebenarnya sudah mulai menunjukkan bahwa sudah terjadi peningkatan kasus. Itu adanya di sekitar Juni ini. Dan kita sudah ingatkan kepada masyarakat, jangan lengah menjalankan protokol kesehatan. Bahkan kenapa mudik dilarang, itu karena kita ingin membatasi mobilitas. Karena pada saat itu kasus yang sudah kita capai itu sudah sangat rendah, sehingga masyarakat merasa sangat aman dari penularan virus COVID-19. Ya, tetapi kemudian pemerintah mengatakan tidak ada mudik. Makanya kemudian ada pengetatan dan pelarangan mudik. Tapi kemudian masyarakat juga masih ada yang tentunya tidak mematuhi hal ini. Kemudian juga pembelajaran tatap muka. Kita sudah sampaikan bahwa pembelajaran tatap muka memang harus diperhatikan protokol kesehatan, tetapi banyak juga yang masih kemudian tidak betul-betul menjalankan hal tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya apa yang disampaikan mengenai testing, kalau secara angka nasional per 1.000 penduduk itu sudah bergerak untuk testing ya, dari 2,52 menjadi 4 per 1.000 penduduk. Jadi sebenarnya sudah terjadi peningkatan kalau untuk testing ya. Walaupun tadi mau saya sampaikan setiap 1 minggu selalu memang terjadi pola penurunan, dikarenakan sebagian besar laboratorium itu juga tidak buka dan kemudian juga aktivitas relatif lebih sedikit pada Sabtu Minggu, dan biasa selalu fenomena kalau hari Senin itu kemudian terjadi peningkatan. Tetapi tentu kita tidak melihat pergerakan per hari. Yang paling baik kita melihat rasio, karena dengan rasio itu akan lebih objektif dalam hal melihatnya. Kita bisa lihat seperti apa hal ini. Nah, tentunya ini saya lanjut saja. Kami juga sampaikan tidak bisa kita menghitung hanya dengan pemeriksaan PCR. Karena kita sudah katakan di masa seperti ini, pemeriksaan untuk diagnosis itu dengan menggunakan PCR dan juga dengan menggunakan rapid antigen. Dan sebagian besar, 60% dari hasil pemeriksaan spesimen ataupun pemeriksaan orang itu menggunakan rapid antigen. Dan itu sudah bisa digunakan untuk diagnosis. Dan kalau kita lihat positivity rate kita per minggu itu adalah 25%, bukan 48%. Ini per minggu. Kalau harian ini lebih turun lagi, sudah pada angka 21%. Nah, kalau kita lihat ini grafiknya untuk Jawa Bali. Jadi pada puncak ini hanya untuk Jawa Bali kita menganalisa bahwa pada saat pelaksanaan PPKM kita itu bisa menurunkan sampai dengan 60% kasus yang ada sampai saat kemarin 1 Juli ya, dari 43.000 menjadi 17.000. Kontribusi Jawa Bali, karena kita tahu hampir memang 2/3 kasus konfirmasi positif itu dilakukan di Jawa Bali. Trennya adalah seperti ini, Jawa Bali menurun, tapi pingpong itu selalu terjadi. Jadi kalau kita fokus mengendalikan di Jawa Bali, maka yang berikutnya akan naik ini adalah di luar Jawa Bali. Dan ini menjadi tren kita. Ini tadi saya sampaikan bahwa peningkatan pemeriksaan spesimen itu terjadi. Kalau kita melihat per minggu mungkin terjadi penurunan, tetapi artinya pemeriksaan itu terus-menerus meningkat dan jumlahnya mungkin ada beberapa yang sifatnya fluktuatif. Dan ini kalau kita lihat analisis trennya pasti masih akan terjadi peningkatan. Kasus konfirmasi hampir Jawa Bali ini cenderung turun, hanya luar Jawa Bali yang memang masih meningkat. Untuk keterisian tempat perawatan kita bisa lihat yang hijau-hijau ini adalah daerah-daerah yang umumnya Jawa Bali. Sementara di luar Jawa Bali ini yang memang menjadi PR kita. Untuk orang yang dirawat ini juga gambarannya seperti ini ya. Baik, saya rasa itu dulu mungkin yang bisa saya Baik Bu, saya tertarik sekali untuk fokus ke vaksinasi karena di situ kayaknya ujung tombaknya ya Bu ya. Vaksinasi, challenge-nya ini kita karena semua aktivitas-aktivitas ini sampai kita kebal itu masih akan direm oleh kesehatan. Aktivitas ekonomi akan direm kesehatan, aktivitas sosial akan direm kesehatan. Nah, salah satu kunci utama bahkan sampai saat ini adalah vaksinasi. Nah, ini untuk mempercepat proses vaksinasi atau dalam bahasa lain pertanyaannya adalah apa yang selama ini menghambat vaksinasi kita? Yang bisa kita address, yang bisa disampaikan ke masyarakat, atau bisa kita tahu lah fakta yang di lapangan apa yang terjadi sehingga vaksinasi berjalan, agar vaksinasi berjalan lebih cepat dari yang sekarang. Ya, artinya kalau kita melihat vaksinasi, ini merupakan rangkaian yang tidak bisa juga kita tinggalkan dengan
protokol kesehatan dan tentunya 3T. Untuk percepatan vaksinasi sebenarnya sudah banyak hal yang kita lakukan ya, baik itu dengan sebelum terjadinya lonjakan kasus, kita itu sudah mencapai 1,5 juta sampai 1,3 juta penyuntikan dosis per hari. Tetapi kemudian setelah ada lonjakan kasus terjadi penurunan sekitar rata-rata 800.000 ya. Memang kita berusaha semaksimum mungkin, apalagi nanti di bulan-bulan yang akan datang itu penambahan vaksin dari produsen luar negeri itu akan bertambah, dan ini menjadi kuncinya bagaimana kemudian masyarakat mau untuk divaksin. Kalau kita melihat animo masyarakat ini cukup besar ya terkait vaksinasi ini, bahkan kemarin sampai ada yang sudah datang, kemudian vaksinnya ternyata tidak ada karena memang harus diatur terkait jumlah vaksin tadi, karena memang jumlahnya tidak bisa sekaligus dalam waktu bersama. Itu yang penting sekali. Tetapi kita juga harus melihat bahwa vaksinasi ini rata-rata kalau saat ini kecepatan untuk vaksinasi itu sudah cukup baik, kecuali ada di beberapa daerah ya, seperti di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, itu kami lihat dari stok vaksin yang ada itu masih 25% belum terrealisasi. Jadi saya rasa terkait dengan vaksinasi, tentunya yang pertama dulu saat ini yang harus kita lakukan adalah mengendalikan laju penularan. Kita tidak ingin kondisi yang terjadi 3 minggu yang lalu ini menjadi potensi yang tentunya akan menjadi masalah. Nah, vaksinasi sendiri saat ini kalau kita melihat animo masyarakat ini cukup banyak, dan tentunya keterlibatan dari swasta, juga kemudian keterlibatan TNI, Polri, dan juga organisasi masyarakat itu cukup besar. Jadi kami kan juga menggandeng Muhammadiyah, NU untuk pelaksanaan vaksinasi. Bahkan di awal-awal pelaksanaan vaksinasi pada waktu kita memperkenalkan vaksin AstraZeneca, itu teman-teman NU ini yang paling duluan ini yang memberikan dukungan untuk vaksinasi dengan menggunakan vaksin AstraZeneca. Jadi gitu ya kondisinya, kondisi yang bahkan di internal kita, di internal teman-teman, di internal warga Nahdlatul Ulama, kesadaran untuk vaksinasinya juga masih cukup rendah. Saya ingat juga di tempat saya di Bawean kebetulan, itu jauh sekali dari Gresik, dia masih nyebrang, dan dia baru terjangkau, kemarin sempat terjangkau oleh vaksinasi tapi tidak banyak, baru kemudian setelah kerjasama dengan TNI bawa kapal ke Bawean dan dilakukan vaksinasi di sana. Cuma sebagian orangnya masih pada lari, Bu Siti. Jadi ada apa ya, masih khawatir, masih takut. Ini kayaknya perlu sering-sering teredukasi ini, perlu ada Bu Siti Nadia sering-sering ini untuk menyampaikan. Nah, apa sih Bu faktor yang menyebabkan orang lari itu? Kalau yang selama ini menjadi kendala itu well informed itu perlu. Apakah cara menginformasikannya yang perlu dimaksimalkan? Kalau misalnya perlu, apa yang bisa kita bantu ini Bu? Ini kita pusat informasi ini, TVNU ini. Apakah cara penginformasiannya yang perlu dimaksimalkan? Atau memang dari awal resistensinya kuat karena misalnya dari kecil sudah diajarin, awas kalau nggak makan akan disuntik sama dokter. Jadi begitu ada dokter lari dia. Yang dihadapi apa Bu kendalanya Bu? Baik, terima kasih Mas Razali. Jadi kalau kita berbicara mengenai vaksinasi ini sendiri, sebelum kita melaksanakan vaksinasi COVID-19 itu kan kita sudah melakukan survei pendahuluan nih Mas Razali. Dan di situ juga kita sudah mengetahui ada sekitar 20% masyarakat yang masih ragu-ragu dan 7% yang jelas dari awal mengatakan menolak untuk vaksinasi. Ya tentunya kalau kita aplikasikan ke 208 juta ini pasti jumlahnya akan menjadi besar ya. Nah ini memang dari awal kita kemudian sudah menyusun strategi komunikasi ya dalam hal ini bagaimana mendorong untuk masyarakat yang tadinya ragu-ragu atau malah tidak mau ini menjadi mau atau tergerak untuk bisa divaksinasi. Nah beberapa alasan itu misalnya memang takut soal keamanannya. Kemudian ada juga karena di awal itu kita menggunakan vaksin Sinovac, jadi vaksin dari Cina itu juga jadi isu. Kemudian vaksin terkait kehalalannya, ini juga jadi beberapa isu yang tentunya kita highlight ya secara banyak disampaikan. Nah tentunya dengan kondisi-kondisi ini artinya kita kalau dari sisi keamanan kita berusaha menyampaikan dengan
bersama dengan para ahli ya, organisasi profesi untuk memberikan informasi-informasi terkait safety-nya. Karena memang hal-hal yang tentunya mempengaruhi juga adalah banyaknya berita yang sifatnya disinformasi atau misinformasi. Ini yang menjadi distorsi sebenarnya dari informasi yang diterima oleh masyarakat. Dan kita tahu kalau hari ini kita menyampaikan suatu informasi itu sampainya ke masyarakat mungkin membutuhkan waktu, kecuali kalau yang di kota-kota besar. Tapi kalau kita berbicara sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa, itu pasti lebih terlambat informasi itu bisa sampai. Jadi ini tantangan yang misalnya kalau kita sudah klarifikasi, contohnya misalnya vaksin itu tidak ada chipnya ya. Kalau yang kemarin itu kan juga cukup viral, chipnya Oke. ada chipnya. Itu pada waktu kita mengklarifikasi di Jakarta mungkin sudah jelas, di kota-kota sudah jelas, tapi di ujung-ujung itu pasti masih beritanya belum sampai. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi memang edukasi, sosialisasi masif ini terus kita lakukan, dan kita menggunakan berbagai platform dari yang tentunya konvensional sampai dengan yang tentunya media sosial, karena hoax ini adalah suatu yang memang menjadi tantangan untuk kita. Kalau kita bicara tentang COVID-19, kita sudah mengidentifikasi itu ada 4.000 hoax. Bayangkan dalam kurun waktu 1,5 tahun tuh hoaxnya sudah 4.000. Kalau tentang vaksin sendiri itu ada 1.800 hoax tentang vaksin ya. Jadi ini tantangan luar biasa, dan hoax itu selalu muncul berkali-kali. Ditambah tentunya tadi saya sepakat sekali dengan Pak Jainal bahwa literasi. Jadi literasi masyarakat kita ini memang yang harus kita tingkatkan, karena literasi minat baca kita itu sangat rendah. Jadi kalau kita baca berita di WhatsApp atau baca di Facebook, kalimatnya itu meyakinkan kita udah pasti langsung percaya tanpa mencek dulu benar nggak sih beritanya gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan, terutama bagaimana bukan saja kalau dari sisi pemerintah ya, kami tentunya ingin berbicara secara terbuka kepada masyarakat, tapi N-nya bukan masalah informasi itu terbuka, tapi bagaimana kemudian masyarakat memahami informasi yang disampaikan itu menjadi yang lebih penting. Karena bisa saja informasi yang disampaikan kemudian karena dilihat dari berbagai sisi, akhirnya kemudian tidak sampai kepada masyarakat. Masyarakat itu yang menjadi bingung. Itu yang selalu kami ingin sampaikan, bahwa kita harus melihat masalah pandemi ini adalah masalah bangsa, bukan masalah pemerintah saja. Ya, kita tahu bahwa mengapa kemudian Cina, Eropa itu bisa melakukan lockdown itu ya karena sistemnya mungkin sudah baik. Kita dari awal memang tidak pernah berpikir untuk melakukan lockdown, karena dengan kita mencoba membalance antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan kesehatan saja. Tadi Mas Abra sudah sampaikan data-datanya bahwa terutama ekonomi betul-betul terdampak dengan kondisi seperti ini. Nah, mengapa kemudian di dalam PPKM level yang punya gaji bulanan itu harus di rumah, yang nggak punya gaji bulanan itu bisa melakukan aktivitas? Itu sebenarnya balancing ya. Balancing di sisi lain juga tadi bantuan-bantuan kita jalankan. Nah, hanya saja ini yang menjadi penting, bahwa kemudian yang betul-betul harus melakukan WFH 100% itu betul-betul mentaatinya. Jadi ini kalau kita lihat bahwa tantangan vaksinasi tadi, mengapa kemudian ada yang lari. Jadi kami tentunya berharap banyak kita berkolaborasi dengan terutama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh organisasi masyarakat, itu mereka menjadi influencer ya. Jadi influencernya itu nggak harus public figure ataupun artis terkenal, tapi tokoh masyarakat, tokoh agama itu menjadi peranan yang sangat penting. Dan menurut kami dengan semakin bertambahnya orang yang divaksin, diri masing-masing individu akan menjadi role model untuk yang lainnya. Nah, ini harapannya yang kemudian bisa membantu kita untuk segera keluar dari pandemi ini. Jadi kalau kita lihat sebelum peningkatan kasus di Jawa Bali itu kenyataannya ya, prokes deh paling gampang. Berapa banyak sih masyarakat yang betul-betul mematuhi prokes gitu ya kan? Itu kita bisa lihat itu di akar rumput masyarakat. Nah, artinya betul mengedukasi. Sudah 1,5 tahun kampanye tentang 3M kita lakukan.
Kalau secara statistik 75% katanya patuh nih terhadap pemakaian masker. Tapi kalau kita lihat di real, ya mungkin perlu juga nih Mas Abra ditampilkan nih ya soal bagaimana sih sebenarnya perilaku dari masyarakat ya. Bagaimana kemudian kita melihat, karena kombinasi ini nggak bisa kita pisahkan antara prokes dengan vaksinasi. Jadi Ibu, selama vaksinasi kita masih kecil, itu prokes harus menjadi harga mati. Bu, saya sebenarnya tertarik untuk nanya ini, bagaimana proses, tapi saya tidak tahu apakah Ibu punya data atau mungkin bisa sedikit menjelaskan, apakah dari kalangan di keluarga besar Nahdlatul Ulama mungkin sudah banyak yang mendapat vaksinasi, terutama mungkin bisa dideteksinya dari pesantren-pesantren barangkali. Apakah banyak pesantren yang sudah bekerja sama dengan Ibu untuk melakukan vaksinasi di dalam dan di lingkungan pesantren, karena warga NU banyak berada di situ biasanya. Ya, betul. Jadi kalau data spesifik tentang jumlah warga Nahdien ya yang Ya. tentunya sudah tervaksinasi, ini kita tidak punya data spesifik itu. Tetapi kita tahu di tahap kedua kemarin pada waktu kita melakukan vaksinasi itu banyak sekali yang kemudian kita sudah bekerja sama dengan pesantren-pesantren yang khususnya berada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya. Dan saya rasa di sebagian adalah tentunya warga pesantren-pesantren yang berada di bawah pengelolaan Nahdien ya. Jadi kalau kami melihat bahwa justru teman-teman dari NU ini juga merupakan salah satu pendorong ya untuk kemudian banyak sekali mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Kalau kemarin beberapa pencanangan sentra vaksinasi itu kan kita juga menggunakan pesantren, kemudian menggunakan beberapa tempat-tempat yang tentunya bekerja sama dengan teman-teman dari warga NU ini. Jadi yang pasti Mas Rozali, kita tidak menerima penolakan. Ini yang penting ya. Ya. Tidak ada penolakan. Ini yang penting. Dan yang kedua, kami merasa bahwa dukungan daripada NU ini sudah cukup besar. Walaupun ada beberapa ya pesantren yang mungkin masih belum menerima sepenuhnya. Tapi kalau terkait vaksinasi, rata-rata sudah berkenan untuk divaksinasi. Bahkan sudah berkenan juga untuk mendapatkan vaksinasi AstraZeneca yang kemarin sempat jadi polemik utama. Jadi saya yakin masyarakat Indonesia ini bukan hanya masyarakat yang religius ya, tapi juga masyarakat yang sifatnya adalah gotong royongnya dan semangat untuk saling tolong menolongnya sangat besar ya. Kita tahu di awal pandemi begitu banyak inisiatif-inisiatif yang dikeluarkan dari masyarakat untuk saling membantu tetangganya atau warga sekitarnya. Jadi menurut saya ini adalah sendi-sendi daripada masyarakat kita. Dua hal yang sangat penting adalah bagaimana terkait kita sebagai masyarakat yang religius dan sekaligus juga adalah masyarakat yang penuh dengan semangat gotong royong. Jadi ini adalah modal besar kita sebenarnya sebagai bangsa yang besar. Artinya bangsa yang besar ini dalam arti jumlah penduduk yang besar juga ya, yang tentunya menjadi tantangan. Tadi sudah kita bahas dari awal bagaimana vaksinasi, bagaimana penggerakan pertumbuhan ekonomi, bagaimana mengedukasi, ini menjadi tentunya tantangan juga terlebih lagi di situasi pandemi ini. Tapi kami yakin dengan optimisme, kebersamaan, kegotong royongan dan tentunya landasan religius ini akan memberikan optimisme. Jadi saya setuju sekali yang Pak Kiai Jainal sampaikan ya, bahwa justru optimisme ini akan memberikan semangat baru kepada kita yang sebenarnya mungkin sudah 1,5 tahun ini lelah dengan kondisi pandemi ini. Saya juga sering mendengar ini Mas Abra ya, bahwa kalau kemarin itu kita itu masih banyak keluarga yang masih memiliki tabungan, sekarang justru sudah berdarah-darah ini untuk menghidupi keluarga ya. Jadi tapi itu suatu hal yang artinya kalau kita bersama menyelesaikan masalah ini dan juga masyarakat tidak dibuat bingung dengan berbagai macam analisa-analisa atau menimbulkan akhirnya keraguan atau ketidakoptimisme, menurut saya ini yang harus kita kolaborasikan bersama ya, supaya nanti semangat positivisme, semangat untuk kemudian kita menuju sesuatu yang
lebih baik itu bisa kita tumbuhkan secara bersama dengan dukungan seluruh daripada unsur-unsur masyarakat. Nah, tentunya kami sangat mengharapkan ya, karena Nahdien ini adalah merupakan warga yang besar di Indonesia ini ya, dan ketokohan, keteladanan, dan tentunya upaya kita untuk melakukan perubahan perilaku ini sangat-sangat kami harapkan dari para tentunya Nahdien ini, dan termasuk juga Mas Rozali untuk bagaimana mengajak seluruh masyarakat untuk segera divaksinasi, karena tadi kuncinya bahwa dengan adanya vaksinasi ini kita bisa segera menekan laju penularan. Kami sangat sebenarnya cukup berterima kasih dengan antusiasme masyarakat ya, sampai bahkan kemarin banyak juga daerah-daerah yang sempat kekurangan stok vaksin ya, karena memang tidak diduga juga begitu tingginya antusiasme masyarakat terutama setelah pasca peningkatan kasus tadi. Tetapi yang menjadi kembali kunci adalah setelah divaksin tetap protokol kesehatan. Nah, ini yang tentunya menjadi kami mohon dukungan dan bantuan untuk masyarakat Nahdien untuk kita sama-sama berkolaborasi dan menyelesaikan persoalan bangsa ini demi kita semua.